pengertian al-amr dan al-nahyu. Al-amr menurut bahasa adalah perintah atau tuntutan, sedangkan menurut istilah adalah memulai pekerjaan dengan perkataan pada bentuk yang paling tinggi atau dari atas ke bawah dengan syarat-syarat yang tinggi. Artinya, adanya perintah itu lebih tinggi kedudukannya atau tingkatannya daripada apa yang diperintahkan. Sedangkan al-nahyu menurut bahasa adalah mencegah atau melarang. Menurut istilah adalah tuntutan mencegah untuk melakukan suatu perbuatan. Sigot al-amr dan sigot al-nahyi. Sigot al-amr. Dalam Al-Quran, banyak dijumpai sigot al-amr yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi perbincangan para ulama. Ulama sepakat bahwa fi'il amrlah yang dijadikan sebagai hukum sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Tetapi, ada bentuk lam dari fi'il amr yang bisa dipahami sebagai sigot amr, yaitu fi'il mudhari yang disertai lam amr. Dan ada juga sigot amr yang dijumpai dalam bentuk khobariyah. Yang dimaksud khobariyah bukan hanya sekedar memberi khobar, tetapi perintah untuk melakukannya. Sigot al-nahyi. Seperti halnya al-amr, dalam al-nahyi mengatakan suatu larangan pun memiliki beberapa sigot seperti: 1. Bentuk tipikal dari larangan nahi dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan fi'il mudhari yang didahului lam nahi, seperti lam wazan yang menunjukkan larangannya. 2. Dengan sigot fi'il amr yang menunjukkan larangannya. 3. Dengan lafaz nahi. 4. Larangan yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan. Kaidah al-amr. 1. Amar menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat jumhur, apabila amar tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan, maka itu berfaedah wajib. 2. Adanya amar atas sesuatu mengharuskan larangan atas kebalikannya. Ulama sepakat perintah untuk melakukan sesuatu memang menyatakan larangan untuk melakukan yang sebaliknya. 3. Amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk setiap lafaz amr yang datang dari syari', maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Dalam hal ini kelompok ulama membaginya menjadi dua, yaitu perintah yang dikaitkan dengan waktu dan perintah yang tidak terkait dengan waktu. 4. Tuntutan amr yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang-ulang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut kerangka indikasi-indikasi yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu adalah wajib. 5. Amr yang datang setelah adanya larangan hukumnya seperti semula. Di dalam ulum Al-Quran dijelaskan bahwa perintah setelah haram hukumnya seperti sebelum adanya larangan. Jika itu mubah, maka menjadi mubah. Jika wajib, maka menjadi wajib, dan seterusnya. Kaidah al-nahyu. 1. Nahyu menuntut adanya tahrim disegerakan dan terus menerus. Pada hakikatnya asal nahyu adalah untuk menunjukkan hukum haram, dan ia baru bisa menjadi bukan haram bila ada dalil atau qarinah yang menunjukkan. 2. Nahyu atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dilalah atas nahyu yang diharamkan dalam proses awal. Ketika Allah memakai kalimat dalam Al-Quran yang menunjukkan larangan tidak tegas, maka hal itu menunjukkan hal itu sangat harga. Jika syari' mencegah atas sesuatu secara umum, maka berlaku atas sebagiannya. Begitu juga dengan amr. Jika syari' memerintahkan atas sesuatu, maka berlaku atas keseluruhannya. 4. Hadirnya nahyu dengan bentuk khobar itu lebih mendalami daripada dengan bentuk insya itu sendiri. Maksudnya, ketika ada pertanyaan yang mengandung insya tapi dengan bentuk khobar, maka syari' menginginkan agar segera dilakukan, baik itu mengenai perintah atau larangan. 5. Nahyu menunjukkan kerusakan setiap larangan atau nahyu menghendaki ditinggalkannya perbuatan yang dilarang. Secara jelas dikatakan bahwa adanya keputusan adanya nahyu itu karena adanya fasad baik dari hal ibadah, akad maupun yang lainnya.
Materi selanjutnya adalah hubungan antara al-amru dan al-nahyu. Menurut ulama ushul fikih, al-amru memiliki arti tuntutan untuk melakukan suatu kebaikan dari pihak yang lebih tinggi. Sedangkan menurut jumhur ulama, al-nahyu memiliki arti menghendaki sesuatu yang dilarang atau menghentikan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi, makna dari kata al-amru dan al-nahyu adalah antonim dari keduanya. Yang al-amru, tuntutan untuk melakukan, yang al-nahyu, tuntutan untuk meninggalkan. Jadi, hakikat keduanya ini sama-sama tuntutan. Tuntutan yang tadi meninggalkan dan yang melaksanakan. Yang pada dasarnya berasal dari yang derajatnya lebih tinggi atau yang di atasnya.